Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu dipertanyakan dari brosurnya? Mohon dijelaskan Quran surat Al-Maidah ayat 5 dan surat Al-An'am ayat 145 tentang sembelihan hewan, dan juga boleh tidak memberi makanan kepada orang lain yang saya ragu memakannya, yakni orang lain di sini non muslim, karena saya pikir agar tidak mubazir. Ya, coba dibaca Al-An'am 145. Ya, yang Al-Maidah dulu ayat 5. Ya. Surat Al-Maidah surat kelima ayat 5. Al-yawma ukhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafikhina wala muttakhidhi akhdan wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan atau sembelian orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Ya, ini dulu. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Termasuk pada hari ini kata Allah, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Sembelian ahli kitab, sembelian orang-orang Yahudi dan Nasrani itu halal untukmu, halal untuk kita, kalau memang itu betul-betul disembelih. Ini pengecualian, keistimewaan yang Allah berikan pada ahli kitab. Meski mereka ngeyel, namun bagi umatnya Nabi Muhammad, sembelian mereka tetap halal kalau memang itu disembelih oleh mereka. Kalau ada orang Yahudi, ahli kitab itu kan Yahudi dan Nasrani, itu menyembelih binatang, kalau memang betul-betul mereka yang menyembelih, maka sembelihannya halal untuk kita. Wa ta'amukum hillul lahum, sembelihan kita juga halal untuk mereka. Kenapa? Karena kita sama-sama mendapatkan kitab suci dari Allah. Meskipun pada akhirnya ahli kitab itu menyimpang, tidak mau mengakui Al-Quran, tidak mau mengakui kerasulan Muhammad. Kalau mereka mau mengikuti petunjuk kitab suci mereka, yaitu Taurat dan Injil, betul-betul dengan sepenuh hati, pasti mereka akan mengikuti Al-Quran, pasti akan mengikuti Nabi Muhammad. Ini penyimpangan mereka. Sama-sama mendapatkan kitab suci. Kalau mereka betul-betul mengikuti petunjuk kitab sucinya, tanpa ditambah, tanpa dikurang, tanpa dirubah-rubah, pasti akan mengikuti kitab suci Al-Quran, pasti akan mengakui kerasulan Muhammad. Oleh karena itu, sembelian mereka itu mendapat pengecualian dari Allah. Sembelian mereka halal bagi kita umatnya Nabi Muhammad. Selain Yahudi dan Nasrani, haram sembeliannya untuk kita. Nah, sembelian selain Yahudi dan Nasrani haram untuk kita. Sembelian orang-orang Yahudi dan Nasrani, kalau memang betul-betul menyembelih, kita diberi izin oleh Allah, sembelian mereka halal untuk kita makan, kalau memang betul-betul disembelih. Bukan hanya itu saja. Terus
Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman, dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik. Nah, boleh menikahi wanita-wanita Yahudi dan Nasrani dengan syarat muhsanat. Dengan syarat muhsanat. Wanita-wanita yang betul-betul menjaga kesuciannya. Wanita yang betul-betul menjaga kehormatannya. Tidak mengumbar auratnya. Tidak membuka auratnya ke sana kemari. Menjaga kesuciannya, tidak bergaul sembarangan, menjaga diri dan lain sebagainya. Kalau ada wanita-wanita Yahudi dan Nasrani yang seperti itu, maka boleh dinikahi. Jangan hanya sebatas, oh boleh kok ini wanita Yahudi dan Nasrani. Syaratnya bukan hanya ahlul kitab. Syaratnya bukan hanya Yahudi dan Nasrani, tetapi wanita-wanita Yahudi dan Nasrani yang muhsanat. Jangan hanya dihentikan asal dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani terus titik, bukan. Yaitu wanita-wanita Yahudi dan Nasrani yang muhsanat. Muhsanat itu berarti menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan, menjaga kesucian. Tidak membuka aurat sembarangan. Tidak bergaul sembarangan. Pertanyaannya, ada tidak saat ini? Biasanya dari sana langsung jawab dengan kencang, tidak kan itu. Yang sebelah kanan sana biasanya. Ya. Ada dan tidaknya, pokoknya kalau mau menikahi wanita-wanita Yahudi dan Nasrani, lihat dulu muhsanat apa tidak. Kalau memang dia ternyata bergaulnya ya dengan laki-laki sak karepe dhewe, berarti tidak muhsanat, sudah. Kesana kemari buka aurat sembarangan dan lain sebagainya, berarti tidak muhsanat, sudah. Maka sebelum punya keinginan menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, banyak perempuan-perempuan mukminah. Menikahlah dengan perempuan-perempuan mukminah. Perempuan-perempuan yang mukminah ini itu luar biasa. Mereka ya cantik-cantik, akhlaknya terjaga, cantiknya luar dalam. Dalamnya cantik, luarnya juga cantik. Dan kehormatannya terjaga, tidak pernah terjamah oleh orang lain, tidak pernah terlihat oleh orang lain. Dan itu dijaga oleh Allah hanya khusus nanti untuk suaminya, hanya khusus. Maka sebelum punya keinginan menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, nikahilah perempuan-perempuan mukminah. Jangan punya keinginan menikahi perempuan Yahudi dan Nasrani. Apalagi sulit saat ini kita temukan yang muhsanat. Sulit. Terus barang siapa yang kafir sesudah beriman, yakni tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya dan ia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, barang siapa yang tidak tunduk patuh dengan ketentuan-ketentuan, aturan-aturan Allah, maka dia termasuk orang yang merugi. Wa may yakfur, siapa yang menutup kebenaran yang datangnya dari Allah, maka amalnya akan hapus
dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kalau yang ditanyakan tentang sembelian ahli kitab, menurut Allah dalam ayat ini, sembelian mereka itu halal bagi umatnya Nabi Muhammad. Kalau memang betul-betul mereka yang menyembelih. Hanya ahli kitab, pengecualian dari Allah ini hanya ahli kitab. Selain Yahudi Nasrani, sembeliannya haram untuk kita. Ya. Ada lagi?